Tadi melihat nggak ketika ada bacaan pertama? Pembacaan pertama orangnya tinggi sekali, tapi ternyata tidak ada jubah yang cukup. Saya kira hanya ada di tempat lain yang pakai celana congkrang, ternyata ada jubah congkrang. Kalau untuk yang di luar negeri saya pernah ketemu itu pakai super play, lain, tidak tanggung, tapi di atas. Super play itu yang separuh, seperti para diakon suka pakai. Atau kalau di gereja Anglikan di Irlandia, jubahnya memang separuh, karena dia mengatakan jubah separuh yang setengah badan ke atas ini untuk Tuhan, yang setengah badan ke bawah ini untuk istri atau suaminya. Kenapa? Karena memang pastor atau juga pelayan di sana boleh menikah. Nah, itu yang nanti membedakan dengan gereja Katolik. Gereja Katolik penuh semua, jadi jubahnya ketutup semua, dan bahkan nggak ada resettingnya, udah ketutup dengan kasula dan sebagainya, jadi lengkap sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita tidak bisa melihat sebenarnya orang dari luaran yang nanti juga menjadi suatu tanda bahwa kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bisa bukan hanya menerawang, tetapi dapat melihat kedalaman hati banyak orang, terutama adalah melihat hal-hal sesuatu yang positif dan baik. Maka dalam hidup ini sebenarnya kalau kita bisa mendalami doa-doa kita, seperti doa para rasul yang mintanya cuma hanya 2 dalam hidup ini, itu yang terbaik dan tepat. Tidak usah yang lain-lain, minta kaya, minta ini dan itu dan sebagainya, nggak usah minta, tapi minta 2 ini nanti akan terpenuhi. Yang pertama, permintaan itu adalah dari para rasul, tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kepada Kristus. Kristus adalah penentu segalanya. Kalau kita sudah beriman pada Kristus, segala-galanya akan beres karena Dia pemilik segala-galanya. Yang satu itu, mintalah tambahkanlah iman kami kepada Kristus. Lalu yang kedua, utuslah Roh Kudus-Mu. Kalau Roh Kudus sudah terutus kepada diri kita, maka segala-galanya akan juga menjadi baik. Nanti di sini dikatakan bahwa dengan Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, segala-galanya akan diajarkan kepadamu. Segala sesuatu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Jadi 2 itu orang dapat Roh Kudus. Maka saya juga pengen menyampaikan supaya kita juga agak sedikit menangkap dengan baik. Orang yang mendapatkan Roh Kudus memang ada ciri khas masing-masing yang saya mengatakan dulu, bahwa damai, lalu punya kasih, lalu pengampunan dan juga membawa keselamatan kepada Kristus. Iya, itu. Tapi ada yang lebih mendasar lagi sebenarnya, setiap orang yang menerima Roh Kudus, setiap orang yang sekarang akan menerima sakramen Krisma, menerima Roh Kudus secara nyata, itu adalah orang-orang yang siap bersaksi. Nah, bersaksi inilah yang menjadi dasar dari kita hidup beriman mendalam dan dapat Roh Kudus. Sekali lagi, kalau dulu dapat Roh Kudus itu katanya dengan bahasa-bahasa. Sebetulnya juga tidak selalu akan mengatakan dengan bahasa tertentu. Roh Kudus itu ketika semua orang ngomong satu dengan yang lain, berkomunikasi dengan bahasanya masing-masing, tetapi bisa menangkap. Itu artinya bahasa itu bukan bahasa lingua atau bahasa lidah, tapi lebih kepada bahasa kasih artinya. Mungkin ada juga orang yang mengatakan dengan bahasa roh ada tertentu. Bahasa roh kalau hanya berhenti dalam bahasa roh, kita bisa berbahasa roh, tapi tidak bisa melakukan pelaku-pelaku sabda, omong kosong. Jadi bukan itu nomor 1. Nomor 1 adalah bahasa kasih. Ketika dia mendapatkan kasih dari Allah, lalu dia membuktikan dan mempraktekkan dalam seluruh kehidupannya, menjadi pelaku sabda. Itu yang menjadi saksi. Maka saya pengen menyampaikan di sini ada beberapa yang dikatakan kalau orang yang bersaksi yang dapat Roh Kudus itu dengan ciri khasnya bagaimana?
Semua dari kita, semua gembala, semua pemimpin, guru, orang tua, maupun diri kita semua, ini dapat Roh Kudus. Jadi kalau kita menjadi Roh Kudus bagi teman-teman kita. Jadi nomor satu, ciri khasnya, orang dapat Roh Kudus udah jadi saksi, ciri khas saksi adalah sekali lagi ditekankan di sini, tidak untuk sekali lagi cari aman diri sendiri. Kalau saya mau menjadi saksi, tidak cari aman untuk diri sendiri dan kelompok sendiri. Biasanya ini berkorban dan biasanya ini rugi. Bukan win-win solution. Win-win solution itu enak di sana, enak di sini, pokoknya aman. Kita mau berbuat sesuatu, pokoknya enak di sini, enak di sana, aman. Bukan. Padahal suatu saat pun mungkin harus rugi, harus menderita, kita harus mengatakan kebenaran itu. Jadi bukan kayak Pilatus. Ya pokoknya nggak enak dengan yang lain, takut keturun apa dan sebagainya, saya nggak berani ngomong dan sebagainya. Ini kita nggak berani bersaksi. Bersaksi adalah sekali lagi tidak cari aman untuk sendiri. Kalau mau bersaksi bukan untuk aman diri sendiri, untuk enak aman supaya nggak disakiti. Saya nggak mau tahu tentang mayoritas minoritas, saya nggak mau tahu tentang dan sebagainya, yang kuat dan lemah, atau demi pangkat dan kedudukan supaya nggak turun. Nomor satu orang bersaksi adalah tidak cari aman untuk diri sendiri seperti Pilatus. Yang kedua, orang bersaksi itu kalau kita dapat Roh Kudus, sekali lagi tidak tersembunyi, terbuka akan kebenaran apa adanya. Tapi ingat apa adanya yang namanya bloko. Kalau kita juga pernah dengar yang namanya di sini ada bawor dari pewayangan, itu bloko apa adanya. Tetapi kalau blokonya bawornya Kristiani, itu mengungkapkan blokonya kebenaran dan kebaikan yang ada di pihak luar, bukan diri sendiri. Kalau saya begini loh, minta dimaklumi. Kalau saya begini loh, bukan itu. Yang disebut dengan orang bersaksi adalah di mana bloko memang, tetapi untuk bloko kebenaran dan kebaikan orang lain, bukan untuk diri sendiri, atau kesalahan diri sendiri untuk supaya dimaklumi. Ini bukan bloko yang baik, bukan bloko Kristiani. Kalau bloko Kristiani adalah membicarakan hal-hal yang baik orang lain, bahwa itu benar dan baik, itu adalah benar, itu terbuka dan benar-benar tidak tersembunyi apa adanya. Kita berani karena kita bersaksi. Yang ketiga, selalu berbicara yang di luar kita itu baik dan benar. Sekali lagi tadi yang disampaikan, bukan untuk gampang kalau saya mau menyampaikan, saya mau bersaksi, ini loh saya sudah melayani, saya sudah baik loh, saya sudah benar loh. Ini semua orang bisa dan orang tidak beragama pun bisa. Tapi ketika berbicara akan kebenaran dan bersaksi akan kebenaran orang lain, kebaikan orang lain di pihak lain, itu salah satu saksi yang baik sekali. Maka kita bersaksi betul. Jadi bukan bersaksi untuk diri sendiri, membesar-besarkan diri sendiri. Gak sombong loh ya, saya sebenarnya gak sombong loh ya, saya sebenarnya bukan itu. Tetapi ketika ada orang lain yang mengatakan dan sebagainya untuk baik kepada sesamanya. Itu yang ketiga. Ciri khas bersaksi dapat Roh Kudus adalah yang keempat, bersaksi untuk Kristus kan? Saya bersaksi untuk kebenaran, saya untuk Kristus, saya untuk Injil, betul. Tapi sekarang Kristus sudah nggak ada. Kristus lainlah. Siapa? Orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan pertolongan dan saksi dari kita. Jadi kalau kita mau bersaksi pada Kristus, bersaksilah juga kebaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu. Kristus sudah nggak ada dan Kristus nggak perlu lagi dibela. Kristus nggak perlu lagi Tuhan itu dibela satu dengan yang lain, nggak membutuhkan itu. Tetapi kita bersaksi untuk membela kebenaran yang ada pada pihak lain, yang membutuhkan, paling membutuhkan. Ya salah satunya dengan teladan. Ini sudah nggak bisa lagi dengan teladan baik kita. Lalu yang kelima, saksi itu dinamis.
Saksi itu sekali lagi up to date. Saksi itu untuk the future. Bukan yang dulu. Dulu benar lo, dulu baik, dulu ini dibela habis-habisan dulu. Sekarang sudah nggak ada. Tetapi bersaksilah untuk yang saat ini dan untuk masa depan, untuk kehidupan. Jangan-jangan yang dulu pun sebetulnya ditolak. Tapi karena sudah mati, kita merasa itu yang baik. Jadi selalu menolak untuk yang sekarang dan ke depan. Itu bukan bersaksi. Bersaksi adalah sekali lagi tidak kembali lagi, ini dinamis, bergerak, berkembang. Bersaksilah saat ini dan masa depan. Bukan bersaksi yang sudah lewat, yang sudah tidak perlu lagi untuk diangkat. Yang keenam, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Putra karena tanda dari Kristus itu di bumi ini, tidak nanti di surga. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita yang diutusnya untuk di sini, di bumi ini. Berarti orang-orang yang dapat Roh Kudus di bumi ini menjadi saksi di sini adalah orang-orang yang cinta bumi ini. Kalau sudah mencintai bumi, yang namanya Paus Fransiskus mengatakan dengan Laudato Si, orang sudah perhatian sekali dengan sekali lagi sampah. Orang sudah perhatian sekali semoga tempat ini menjadi tempat yang nyaman, bisa dihidupi oleh banyak orang, dan juga sudah sangat betul menjadi layak nanti supaya tidak hancur lagi. Kita tidak buang sampah sembarangan. Saya mencintai, itu dapat saksi dan itu dapat Roh Kudus. Bersaksi di bumi ini, sekarang ini, cintailah bumi ini seisinya. Kalau sudah mencintai yang namanya tanaman, tumbuhan, tanah bumi ini yang katanya mati dan juga binatang, apalagi mencintai sesama. Karena semua bumi ini supaya tempat nyaman dan enak ditinggali oleh sesama dan kita semua. Jadi kalau kita dapat Roh Kudus, artinya di sini yang keenam, berarti Roh Kudus ada di bumi ini dan kita mencintai bumi ini. Orang-orang yang cinta akan bumi ini, Laudato Si, memuji memuliakan Tuhan seluruhnya sebenarnya, itu dapat Roh Kudus dan dia berani bersaksi. Maka sudah ada banyak orang-orang yang seperti itu. Kembali lagi tadi saya menyampaikan, lihatlah orang lain. Ani terbalik. Orang dapat Roh Kudus itu bukan ngelihat diri, tapi lihat orang lain. Sudah banyak orang yang betul-betul memperjuangkan kehidupan bumi ini supaya tidak semakin ozon habis dan sebagainya. Kita juga jangan tidak seenak-enaknya. Sudah banyak orang. Selalu kalau dapat Roh Kudus berpikir yang positif, baik untuk yang di luar dari kita, bukan untuk kita. Lalu yang ketujuh, ingat loh, saksi itu penentu hidup nasib orang lain. Menjadi saksi itu penentu kalau kita berani menjadi saksi. Jadilah saksi yang meringankan, bukan yang memberatkan. Selalu orang berpikir senang sekali menjadi saksi. Walaupun kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita ngomong betul-betul ada kejahatan, tapi kita tidak akan suka sebetulnya ada hukuman. Kita tidak suka sebenarnya ada juga, sekali lagi mungkin memang harus sebenarnya, tetapi kalau bisa menjadi saksi, siapapun juga saksi yang meringankan. Itu nasibnya di tangan kita juga yang jadi saksi. Kalau kita tahu ada banyak sekarang ini yang dihukum betul-betul tanpa kasih, betul-betul hanya berpengaruh dengan apa dan gak ada yang berani bersaksi dengan sungguh, sehingga yang sedikit kesalahannya hanya begitu, karena ini untuk yang lain 10 tahun, tetapi yang membabi buta, menjelek-jelekan dan menghancurkan cuma 7 bulan. Ingat, yang saksi adalah penentu nasib orang lain. Roh Kudus adalah penentu dan juga penolong dan penghibur. Maka dapat Roh Kudus, kita jadi saksi, kita tuh menjadi penolong dan penghibur. Lalu yang ke-8, menjadi saksi, dapat Roh Kudus.
tidak menjadi hakim. Ini benar, ini salah, tidak menjadi hakim. Hanya saksi. Saksi adalah menguatkan, meringankan. Sekali lagi, tidak menentukan. Kalau banyak nanti menjadi saksi, hanya menentukan salah dan benar, lihat. Menjadi hakim satu dengan yang lain, menakutkan sekali. Kembali, saya mau nyampaikan. Kalau bersaksi adalah berasal untuk di luar yang baik dan benar itu, dan kasih itu, melihat lain. Jadi kalau dapat Roh Kudus terbalik, bukan dari diri kita sekali lagi melihat kita bawa damai atau tidak, kita bawa kasih. Ya itu juga, tetapi lebih kepada orang dapat Roh Kudus, bisa nggak kita menjadi saksi bagi sesama kita? Dan saya percaya, kita buktikan orang-orang Katolik yang dapat Roh Kudus, orang-orang Katolik yang betul-betul dapat sakramen Maha Kudus, orang yang Katolik yang selalu menerima itu, dan juga yang saat ini akan menerima sakramen Krisma dapat Roh Kudus. Kita buktikan kepada khalayak umum. Kita buktikan kita menjadi saksi yang baik, kita menjadi saksi yang hebat. Yang lain mungkin tidak secara jelas mendapatkan Roh Kudus, kita secara jelas mendapatkan Roh Kudus. Yang kita harus buktikan dengan teladan tadi, yang kita harus buktikan dengan sesuatu hal yang baik dan menilai, sekali lagi, siapapun juga dengan saksi meringankan, dan kita adalah penentu nasib banyak orang. Amin.